Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran UML 2.5 bagian 15.3 Control Node. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai Decision Node dan Merge Node. Mari kita kaji secara mendalam bersama-sama. Prinsip Decision Node. Decision Node adalah control node yang memilih di antara aliran keluaran dari decision node. Decision node mempunyai minimal 1 dan paling banyak 2 aliran masuk atau incoming activity edge dan minimal 1 aliran keluar atau outgoing activity edge. Jika incoming edge atau aliran masuk adalah bertipe control flow, maka semua aliran keluar outgoing edge juga harus bertipe control flow. Jika primary incoming edge-nya adalah object flow, maka aliran keluar harus juga berupa object flow. Jadi di sini ada konsistensi tipe token yang masuk dan keluar dari decision node. Jika outgoing edge dari decision node mempunyai guard, misal reject, pending, accept, maka token masuk akan dievaluasi terhadap guard dengan urutan evaluasi yang tidak didefinisikan. Artinya, UML tidak mengatur terkait dengan urutan evaluasi. Jika aliran masuk berupa object node, maka nilai yang terkandung dalam object flow akan dievaluasi dengan guard dan hanya outgoing edge atau aliran keluar dengan nilai evaluasi true atau benar akan digunakan untuk mengeluarkan object flow. Object flow berada dalam token sebagai kontainer data flow. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu studi kasus terkait dengan decision node. Misal, ada proses pengendalian kualitas pemeriksaan hasil produk untuk diklasifikasikan menjadi accepted, rejected, atau repair. Setiap produk akan dikelompokkan sesuai dengan kelasnya, dan jika ditemukan produk yang harus di-repair, maka sistem pemeriksaan kualitas dihentikan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, perlu dilakukan analisis. Pertama, kita harus menentukan prosesnya apa saja. Jadi dalam kasus ini, proses hanya satu, yaitu proses pemeriksaan kualitas yang kita sebut di sini sebagai QC. Kemudian ada proses pengambilan keputusan terkait dengan labeling produk, accepted, rejected, atau repair, maka kita dapat menggunakan decision node. Pada 3 kelompok kelas tersebut, ada yang merupakan terminasi dari aktivitas diagram atau diagram aktivitas, dan ada juga yang terminasi aliran diagram aktivitas. Yang menghentikan proses adalah kalau status pemeriksaan menghasilkan kelas repair, sehingga repair akan menuju ke final node. Selain itu, dia akan menuju ke
flow final node. Silakan perhatikan simulasi pada gambar sebelah kanan yang dasar kerjanya diambil dari gambar sebelah kiri. Dapat dipahami dengan mudah dengan melihat simulasi tersebut ya. Mari kita lanjutkan dengan materi yang lebih spesifik, yaitu terkait dengan decision node yang mempunyai dua aliran masuk yang kita namakan sebagai primary incoming edge dan decision input flow. Jika decision node mempunyai sebuah decision input flow, maka token dari decision input flow ditawarkan terlebih dahulu sebelum token dari primary incoming edge ditawarkan ke setiap guard yang ada di outgoing edge. Nilai yang dikandung dalam token pada decision input flow dievaluasi ke guard yang ada pada setiap outgoing edge, tanpa menghiraukan tipe aliran primary income flow, baik itu control flow maupun tipe object flow. Dengan kata lain, kita dapat simpulkan bahwa masukan aliran masuk berupa atau kategori atau kita namakan sebagai decision input flow digunakan untuk membuka salah satu gerbang keluar bagi token yang dibawa dari primary flow. Untuk jelasnya, silakan Anda perhatikan simulasi pada diagram sebelah kiri, di mana di situ ada satu aliran masuk utama, primary incoming edge, dengan warna token orange, dan aliran kedua berupa decision input flow dengan warna token biru. Terlihat di situ bahwa peran daripada decision input flow adalah mengevaluasi semua guard berdasarkan nilai yang dikandung di dalam token aliran decision input flow. Setelah dapat ditentukan jalur keluar dari decision node, maka token dari primary incoming edge akan menuju ke aliran yang telah dibuka oleh token decision input flow. Untuk lebih jelas, mari kita kaji satu kasus yang merupakan modifikasi dari kasus sebelumnya. Berdasarkan kasus sebelumnya, pemeriksaan QC langsung berhadapan dengan barang produk. Di sini kita akan menggunakan proses pemeriksaan QC secara tidak langsung, yaitu menggunakan kamera dan pengolahan citra. Hasil pemeriksaan dari pengolahan citra akan digunakan untuk mengevaluasi guard yang ada di setiap aliran keluar decision node. Setiap produk akan dikelompokkan sesuai dengan kelasnya, dan jika ditemukan produk yang harus di-repair, maka sistem pemeriksaan kualitas dihentikan. Silakan Anda perhatikan simulasi diagram pada sebelah kanan, di mana pada saat awal keluar token kemudian diduplikasi menjadi dua, yang mewakili satu adalah barang yang berjalan dalam belt, kemudian yang satu masuk ke dalam QC berupa
foto daripada barang yang masuk di dalam batch. Kemudian berdasarkan pemeriksaan citra, maka dapat disimpulkan atau ditetapkan mana barang yang reject, mana barang yang accepted, dan mana barang yang perlu dilakukan repair. Dengan hasil itu, maka akan keluar hasil pemeriksaan dari QC menuju ke decision note dan akan ditawarkan kepada seluruh aliran keluar, sehingga hanya aliran keluar yang cocok dengan nilai hasil pemeriksaan akan digunakan untuk membuka aliran dari barang yang sesuai dengan yang label hasil QC. Silakan Anda perhatikan sekali lagi peragaan pada gambar sebelah kanan. Mari kita pelajari lebih lanjut varian dari decision note. Di sini decision note mempunyai decision input behavior, yaitu suatu behavior yang digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan dari token yang masuk ke dalam decision note. Jika decision note mempunyai decision input behavior, maka decision input berupa behavior yang memiliki return dengan parameter tunggal dan tidak ada parameter output. Maksudnya di sini adalah behavior yang kita buat harus mempunyai satu parameter tunggal dan mempunyai nilai balik tunggal tanpa ada parameter output. Behavior akan dipanggil untuk setiap token yang masuk ke dalam decision note. Dan hasil kembalian dari behavior dapat digunakan untuk mengevaluasi GAT pada outgoing edge. Jika aliran masuk decision note berupa control flow, maka decision input behavior harus tidak mempunyai input parameter. Artinya dipanggil hanya memberikan nilai balik. Silakan Anda perhatikan prinsip kerja ini pada peragaan gambar sebelah kiri. Untuk jelasnya, mari kita pelajari kasus kecil berikut. Ada suatu proses pemilahan data, namun ada perbedaan tipe data antara nilai dalam objek token dan GAT yang ada pada keluaran decision note. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan fungsi mapping nilai token dan GAT, sehingga diperlukan decision input behavior. Silakan Anda perhatikan gambar diagram sebelah kanan. Kita memiliki satu behavior yang berfungsi untuk memetakan atau melakukan mapping antara nilai masuk, token, dan nilai evaluasi GAT. Jika param yang masuk ke dalam decision note, decision behavior lebih besar 0, maka akan diberi nilai balikan accept. Jika lebih kecil dari 0 akan diberi nilai balikan reject, dan lainnya akan diberi nilai balikan repair. Nilai balikan ini
akan digunakan untuk mengevaluasi GAT, dan hanya GAT yang cocok akan digunakan untuk mengalirkan token keluar dari decision node. Silakan Anda perhatikan peragaan di sebelah kanan. Mari kita bahas decision node dengan primary incoming edge, decision input flow, dan decision input behavior. Ini adalah varian yang paling kompleks. Namun demikian, prinsip kerja sama dengan yang sebelumnya, hanya saja di sini bahwa parameter decision input behavior ditentukan oleh tipe objek atau tipe token yang ada pada primary incoming edge dan decision input flow. Jika primary incoming edge berupa token atau control flow dan tidak ada decision input flow, maka decision input behavior parameternya 0 atau tidak ada. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, jika primary incoming edge tipenya token atau control flow dan decision input flow berupa objek token, maka decision input behavior mempunyai parameter 1 atau sebuah parameter. Selanjutnya, jika kedua input aliran masuk berupa objek token, maka decision input behavior mempunyai 2 parameter. Di sini letak perbedaannya. Jadi silakan Anda lihat peragaan di sebelah kiri, terlihat bahwa decision input flow, token dari decision input flow, dan token dari primary incoming edge secara bersamaan akan dimasukkan ke dalam parameter yang ada di decision input behavior, dan nilai kembalian dari decision input behavior akan digunakan untuk evaluasi GAT yang ada di aliran keluar decision node. Silakan Anda bandingkan antara dua gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan, di mana decision input behavior memberikan perilaku yang berbeda pada diagram yang sama. Mari kita bahas lawan daripada decision node, yaitu merge node. Merge node adalah control node yang membawa token dari semua aliran masuk menuju satu aliran keluar tanpa sinkronisasi, yaitu tidak harus menunggu semua masukan ada, bandingkan dengan join node yang memerlukan sinkronisasi. Jika aliran keluar merge node adalah control flow, maka semua aliran masuk berupa control flow. Dan sebaliknya, jika aliran keluar berupa object flow, maka semua aliran masuk harus berupa object flow. Semua aliran token, baik control flow maupun object flow, langsung diteruskan ke aliran keluar merge node. Silakan Anda perhatikan gambar peragaan di sebelah kiri. Mari kita lihat bersama peragaan berikut yang memperagakan merge node dan decision node. Berdasarkan materi yang telah kita bahas, ada beberapa hal yang harus Anda ingat terkait dengan decision node dan merge node. Pertama,
Decision node digunakan untuk memodelkan pengambilan satu keputusan dari sejumlah kemungkinan yang ada berdasarkan hasil evaluasi terhadap gut yang ada di aliran keluar decision node. Kedua, jika primary incoming edge adalah control flow, maka semua aliran keluar juga harus berupa control flow. Jika primary incoming edge adalah object flow, maka aliran keluar harus berupa object flow juga. Ketiga, decision node dapat mempunyai decision input flow dan atau decision input behavior. Decision node dilengkapi dengan decision input flow, maka nilai token dari aliran decision flow digunakan untuk melakukan evaluasi gut. Token dari primary incoming edge akan melewati gut dengan hasil evaluasi true berdasarkan penilaian sebelumnya. Kelima, decision node dilengkapi dengan decision input behavior, maka nilai token masuk dikirim ke decision input behavior dan nilai balikan dari decision input behavior digunakan untuk evaluasi gut. Dalam hal aliran masuk berupa token atau control flow, maka decision input behavior tidak mempunyai parameter masukan. Terakhir, decision node dilengkapi decision input flow dan decision input behavior, maka nilai token masuk dari kedua aliran masuk tersebut dikirim ke decision input behavior dan nilai balikan dari decision input behavior digunakan untuk melakukan evaluasi gut. Terkait dengan match node, yang perlu diingat adalah, pertama, match node digunakan untuk memodelkan penyaluran banyak aliran masuk menjadi satu aliran keluar tanpa perlu adanya sinkronisasi. Jika semua aliran masuk match node berupa control flow, maka jalur keluar match node juga berupa control flow. Demikian juga berlaku untuk aliran object flow. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini berguna bagi Anda dan selamat belajar UML 2.5. Sampai ketemu dengan materi berikutnya.